Baik, mari kita masuk ketiga klarifikasi mengenai apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Klarifikasi pertama tentang artis maupun aktor muda yang diambil oleh parpol untuk menjadi caleg hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri untuk memperbanyak suara dan lain sebagainya. Sadarilah status quo saat ini banyaknya milenial yang memiliki semangat juang yang tinggi, di mana terdapat banyak mahasiswa yang ikut berdemo dan juga mengkritik ketidakmampuan pemerintah, sehingga mereka memiliki semangat jiwa yang tinggi, dan mereka memiliki para pemuda-pemuda memiliki critical thinking yang sangat tinggi dan juga semangat juang yang pantang menyerah. Maka hal dari tersebut tentunya para parpol tidak hanya akan mengambil para artis ataupun aktor muda dan lainnya. Contohnya mereka tentunya akan mengambil juga para pemimpin-pemimpin di kampus dan lain sebagainya. Klarifikasi kedua mengenai statement government yang mengatakan case terburuk dari sisi oposisi adalah masyarakat akan memilih caleg atau orang yang mereka suka, bukan karena apa yang mereka berikan nanti di masa depan. Dan hal tersebut bisa menjadi hal yang sangat besar. Sadarilah bahwasanya masyarakat tidak seirasional itu. Masyarakat tentunya akan mengawasi jalannya politik agar kehidupan mereka ke depannya juga akan jauh lebih baik, dan tentunya mereka tidak akan memilih secara asal-asalan dan akan sangat teliti dengan biodata yang diberikan oleh KPU. Contohnya, mereka akan memperhatikan bahwa apakah caleg muda yang sedang menyalonkan diri ini aktif saat mereka masih menjadi mahasiswa ataupun lain sebagainya, sehingga apakah pemuda tersebut bisa benar-benar menyampaikan aspirasi dengan tepat yang telah dirasakan masyarakat. Yang ketiga, klarifikasi tentang apa yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwa di sisi kami rasionalitas akan sangat buruk. Hal tersebut tidak akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Justru di sisi kami rasionalitas akan tercapai, di mana tentunya seperti yang mereka sampaikan bahwa milenial atau Gen Z kurang pengalaman politik dan bisa saja baru lulus sarjana. Maka tentunya para caleg muda akan memiliki sedikit dukungan dana ekonomi dan kurangnya pengalaman, sehingga mereka lebih progresif dan dalam menjalankan tugasnya di legislatif nantinya. Sedangkan di sisi pemerintah, para caleg-caleg sudah berpengalaman, tentunya sudah terbawa atmosfer atau arus dalam parpol. Di mana seperti yang sama-sama kita ketahui di status quo, di mana banyaknya DPR ataupun legislatif lainnya yang korupsi dan yang lebih korupsi dan lebih mementingkan keuntungannya sendiri daripada memikirkan permasalahan yang ada pada masyarakat. Sehingga menurut kami para pemuda akan jauh lebih baik progresifnya ketimbang para calon yang sudah lebih berpengalaman. Mari kita masuk dua hal mengapa apa yang disampaikan pemerintah tidak dapat dijustifikasi. Kedua sisi sama-sama menginginkan legislatif di Indonesia nantinya akan progresif dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, kami lebih setuju bahwa pemerintah seharusnya mendukung bahwa caleg milenial atau Gen Z. Mengapa? Status quo saat ini di mana banyaknya pemuda yang tidak tertarik akan isu politik atau bersikap apatis terhadap politik, dan hal ini akan sangat buruk apabila sudah tidak peduli dengan jalannya politik, dan apabila masyarakat sudah bersikap apatis terhadap politik, maka akan menjadi hal yang sangat buruk bagi negara berkembang. Hal itu tidak akan terjadi di sisi kami ketika pemerintah mendukung para caleg muda tersebut. Mengapa? Dikarenakan para pemuda tersebut yang sudah mengamati jalannya politik dan juga mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga ketika mereka terjun ke dunia politik, mereka telah memiliki bekal untuk bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mereka akan bermanfaat dan lebih berguna untuk masyarakat, walaupun dengan keterbatasan pengalaman politik mereka. Contohnya seperti kasus-kasus yang terjadi di status quo, contohnya di Indonesia yang terjadi di Lampung, yang dimana banyak jalanan atau pembangunan yang tidak terrealisasikan, dan hal tersebut bisa terrealisasikan oleh pemuda yang mengutarakan pendapatnya. Dan tentunya yang tadinya banyak yang bersikap apatis terhadap politik akan mulai peduli kembali dan progresif serta lebih agresif lagi terhadap politik. Dan nantinya ini akan akan menjadikan negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Kedua, apa yang disampaikan pemerintah tidak benar adanya, karena para pemuda yang dibawa oleh parpol tidak hanya sebatas para artis maupun aktor yang muda yang disebutkan tadi, dan bisa saja mahasiswa yang aktif jadi pengawas politik dan lain sebagainya.
Even if hal tersebut benar-benar terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak efektif dan tidak signifikan. Mengapa? Dengan pemerintah menyayangkan para caleg muda bertebaran di pemilu 2024, maka pemerintah akan mendiskriminasi potensi pemuda dan hal tersebut akan tidak sangat baik dan tidak efektif. Dan juga tersebut tidak akan dan argumentasi yang mereka sampaikan tidak akan efektif. Dan hal tersebut tidak signifikan juga karena yang terkena dampaknya bukan hanya parpol dan caleg, akan tetapi berdampak pada jangka panjang suatu negara nantinya. Di sisi kami hanya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dirasakan oleh disampaikan oleh tim pemerintah tidak benar adanya, dan apa yang mereka sampaikan tersebut tidak benar-benar terjadi di status quo, yang dimana contohnya walaupun para mungkin menarik para caleg muda yang hanya menginginkan ketenaran dan lain sebagainya, dan mereka tidak paham apa-apa terhadap politik dan mereka tidak akan berguna nanti terhadap politik. Justru hal-hal tersebut masyarakat telah menyadarinya. Tentunya masyarakat sudah menyadari hal tersebut, dan tentunya masyarakat tidak akan pedulikan hal tersebut, walaupun mereka tidak akan peduli terhadap hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, manusia hanya kebanyakan manusia mementingkan prioritas yang lebih bermanfaat bagi mereka, sehingga tentunya cacat tersebut tentunya akan diabaikan, dan itu memang sudah seharusnya terjadi di status quo. Karena dengan pemerintah menyayangkan hal tersebut, menurut saya itu justru akan lebih memendam potensi pemuda yang benar-benar ingin mengubah keadaan politik saat ini, dan juga ingin melakukan hal yang bermanfaat bagi negara. Dan nantinya juga itu akan berpengaruh terhadap progresif yang akan berkelanjutan dalam jangka panjang nanti untuk pemerintah. Saya pamit, Bangga sebagai tim oposisi.